Oke, di sini ada jurnal yang saya ulang ya, teknik kimia, bioproses dan kawan-kawan ini. Nah, ini bisa dipakai ceritanya. Bentar ya. Lalu secara nggak langsung nih jurnal bisa masuk dong ke teknik kimia, apalagi udah ngomong teknik kimianya nih. Nah, ini bisa dia pakai bahasa Inggris atau Indonesia ya, silakan dipilih ya ceritanya. Lihat di about-nya, di sini ada kontak, ada editorial team, fokus, section, ini, police, archiving, plagiarism. Ini belum masuk ke buku yang tadi ya. Kamu bisa email ke sini, ini, tapi semuanya pakai via OJS. Kalau via OJS kamu tinggal buat di sini nanti di register mana ya? Register. Nanti ada register di sini. Oh, belum ada register ya di sini. Jadi harus daftar dulu ya di sini ceritanya. Oke, ini jelas. Editorialnya siapa aja di sini ya. Terus ini scope-nya, dia bilang bidang teknik keteknikan, dan situ ada teknik industri, teknik kimia, teknik informatika, teknik sipil, dia bilang. Terus di sini dia ngomong lagi peer review-nya ya, ada penerimaan dan penolakan artikel itu akan diputuskan oleh editorial board yang dasarnya dari hasil review yang dikirimkan dari para reviewer peninjau. Di situ tidak ada komunikasi antara si penulis dengan editor yang tentang keputusan rejection. Jadi kalau udah keputusannya rejection, sudah terima saja, kita cari lagi jurnal yang lain ya, karena itu merupakan suatu keputusan yang tidak dapat diganggu gugat. Sebenarnya kita bisa tahu loh reject nggak reject ya, sebenarnya ketika submit ternyata nggak sesuai dan kawan-kawan itu udah pasti, dan kita harus menyesuaikan dengan template-nya. Terus di sini archiving, plagiarism dia pakai Turnitin, bisa juga pakai checker ya, macam-macam ya, maksudnya untuk ngecek kamu tuh ngeplagiat nggak tulisan orang segala macam di sana. Oke, ini ada Google Scholar-nya, Cereng. Oke, Google Scholar-nya, nah ini yang mirip dengan Google Scholar yang umumnya kita kasih tahu. Ini dia. Jadi kamu bisa baca di sini. Ya. Oke, nama jurnalnya Jurnal Pendidikan dan Aplikasi Industri ya. Oke, lanjut ke sini, archiving udah, ini editorial tadi sudah, ini juga sudah. Oh sama ya, satu brok gitu ya. Oke. Lalu apalagi yang mau dijelaskan di sini ada, oh berarti saya hanya ngejelasin dulu lah ya, sampai di sini dulu untuk yang tadi yang kaitan di sini ya, Sinta ini ya ceritanya ya. Sinta yang di sini, baru nanti kita ngejelasin suatu artikel yang ada di sini ya. Jadi Jurnal Pendidikan dan Aplikasi Industri ya, Unistek ya, ingat baik-baik Unistek, nanti kita bahas dia. Oke, ini jurnal yang lain saja ya. Ini juga sama, Sinta 6 ceritanya ya. Oke, ini kurang lebihnya nanti kamu bisa ngecekin satu-satu ini jurnal ya. Ada cara yang lebih singkat Bu? Ada dong ya. Kita masuk ke Google aja deh. Umum ya. Tulis aja jurnal teknik kimia, gampang ya. Nah, nanti dia masuk ke sini neliti ya, atau ke sini deh. Kalau neliti saya nggak ke arah sana ya, lebih ke jurnal aslinya ya. Kalau dia bilang UPN, maka ambil yang ininya, nama websitenya UPN. Oke, udah masuk. Nah, lebih cepet ya. Ini sama modelnya. Dia Sinta berapa sih? Kok belum ada ya? Nggak ada nama Sintanya lagi. Nah, ini dia ya. Ini belum ada Sintanya, berarti ini jurnal. Tapi jangan terlalu cepat ya mengambil keputusan ya. Karena khawatirnya ternyata dia itu universitas ini aja yang ngambil ya,
bisa. Oke, SSN. Kita coba ini ya. Kalau nggak ada, oh ya, berarti kalau dia nggak ada di sini, ini kan tadi kita ngecek ini di sini ada nggak label Sintanya. Oh ternyata nggak ada, tapi kita jangan percaya juga dengan itu, mungkin dia belum catat label Sintanya. Nah ketika di sini kita buka dari sini ada Advanced Search, kamu bisa pakai ISSN atau PISN-nya, title, publisher dan kawan-kawan. Saya ambil yang ISN atau PISN-nya lah, kan sini ada nih, yang ini PISN, ini EISN-nya. Kita masukkan, ternyata dia tidak ada. Kalau tidak ada berarti dia masuk ke jurnal nasional ber-ISSN saja, dan itu tidak masuk kriteria dasar dari kita. Kalau untuk semacam belajar nggak masalah sih sebenarnya, cuman kita ada beberapa goals, dia minimal Sinta 6, ngikutin yang ada ya maksudnya. Jadi kamu tidak begitu banyak menghabiskan waktu untuk yang lain. Nanti akan ada beberapa tugas dari saya semacam review artikel dan kawan-kawan. Oke, kita balik lagi ke sini. Ya, setelah menjelaskan ini ya, ada penggambaran. Ternyata artikel-artikel itu ada dua hal. Yang pertama adalah hasil penelitian atau kamu mereview sebuah artikel. Nah, ketika kita mengatakan seperti itu, kita cek lagi jurnal yang tadi. Aduh, mana tadi? Unistek. Ini dia. Bukan, ini ya. Dia bilang tadi kan di sini ada original research article dan review article. Nah, jadi di sini tuh ada nggak tentang kondisi? Dia cuma bilang sini publikasi penelitian berkaitan ini. Dia tidak bilang ada. Jadi pada umumnya kan orang itu melakukan riset nih ceritanya, dan dia tidak mengatakan adanya tentang review. Jadi ini masih timbang-timbang, karena ada beberapa jurnal dia eksplisit mengatakan bahwa dia menerima artikel dalam bentuk penelitian maupun review. Nah, jadi yang seperti ini juga masih termasuk bias sebenarnya. Ya, bener nggak segala macam ya, karena ada beberapa hal yang tidak diketahui. Oke, ketika kita mengetahuinya itu berarti kita harus cek di sini. Oke. Ini guidance-nya ya. Oke, kita cek template ini deh ya. Ada nggak bahasa dia mau menerima review? Ya, artikel ini susun. Ya, ini baca cepat aja ya. Pendahuluan, state the art, di bagian ini disusun sebagaimana di laporan penelitian state the art. Oh, masuk. Ini dia ngomong review artikel. Bentar ya. Dia ngomong di sini, bukan ngomong ya, dia menerangkan di sini ya. Artikel-artikel yang dipublikasikan di jurnal Unistek meliputi hasil-hasil penelitian ilmiah asli, prioritas utama. Artikel ulasan ilmiah yang bersifat baru tidak prioritas. Jadi memang benar itu udah umum sekali ya, review artikel itu tidak menjadi prioritas. Dan bisa dikatakan tidak banyak jurnal yang mau menerima sebenarnya, tapi kita kenapa nggak coba. Dan banyak pengalaman ketika kita submit artikel itu tidak semulus yang kita dapat ya, maksudnya. Jadi kalau misalkan kamu ini sebuah tantangan, saya bilang ini sebuah tantangan ketika kita memberikan review artikel, karena sebelum-sebelumnya juga saya juga pernah pengalaman untuk review artikel, dan saat itu masih sekolah S2. Ya bisa dikatakan tidak sebegitu ya, karena dulu itu orang tidak tertarik untuk publikasi, belum tahu kepentingannya seperti apa, tujuannya seperti apa. Sebenarnya bagusnya adalah ketika mereview itu adalah melatih kamu untuk menulis ya. Nanti kalau misalnya udah ada riset dan kawan-kawan, jadi kamu terbiasa sebenarnya. Jadi secara nggak langsung jurnal Unistek ini dia menerima dengan kondisi tidak prioritas ya ceritanya. Dan juga bisa juga atau komentar atau kritik terhadap tulisan yang ada di jurnal ini. Dia juga bilang seperti itu. Jadi ini adalah template. Template ini dia punya template seperti ini, tolong diikuti tulisannya, fontnya dan kawan-kawan ya. Dikasih tahu sama dia di situ. Ini guidance dia kalau tabelnya seperti ini. Nanti saya jelaskan di segmen yang selanjutnya ya kalau ini. Tadi kan saya hanya ingin menjelaskan tentang
Yang ini ada riset artikel dan review artikel. Jangan sampai kita sudah punya, kalau riset artikel selalu banyak jurnal yang menerima, tapi kalau review artikel kita harus cek dulu apakah jurnal yang kita tuju menerima itu atau tidak. Oke, di samping itu buku ini susun juga berdasarkan pada beberapa buku rujukan dan jurnal yang terkait dengan academic writing. Oke, publikasi ke jurnal internasional. Nah, ini buku ke jurnal internasional. Tidak apa, karena kita kan publikasinya nasional nih, yang internasional kan buat S2. Kalau kamu memahami jurnal internasional, secara tidak langsung sebenarnya kamu juga memahami yang nasional. Tapi kalau kamu memahami yang nasional, belum tentu memahami secara utuh yang internasional. Jadi tidak masalah buku ini sebenarnya. Nanti ada beberapa yang bacaannya itu adalah mengarah ke dosen. Jadi nanti akan saya arahkan yang ke bagian mahasiswanya saja ya. Buku ini karena bukunya lebih umum ya. Publikasi ke jurnal internasional bagi peneliti, dosen adalah keniscayaan untuk diseminasi, berarti dipaparkan hasil penelitiannya dan pemikirannya, dan dapat dimanfaatkan oleh peneliti maupun mahasiswa pasca sarjana. Nah, jadi secara nggak langsung jurnal internasional itu diarahkan buat mahasiswa S2. Pasca sarjana itu S2 atau S3 lah kita bilang ya. Sebenarnya kalau pasca sarjana pasti S2, kalau S3 itu program doktoral ya ceritanya. Nah, lanjut di sini. Ya. Sebentar ya. Oke, tadi habis ngeliat sesuatu ya, sorry ya. Oke, buku ini dapat dimanfaatkan oleh peneliti, mahasiswa pasca sarjana S2 untuk membantu menyiapkan manuskrip. Manuskrip itu kayak draft artikel yang akan disampaikan ke jurnal internasional, mulai dari kriteria pemilihan jurnal, penyiapan manuskrip, penyampaian artikel, sampai respon komentar dari reviewer dan editor. Buku ini dapat dijadikan pedoman bagi penulis pemula. Nah, enak nih, pemula yang belum pernah publikasi ke jurnal internasional, sehingga para penulis pemula mempunyai pemahaman yang baik terhadap proses publikasi dan akhirnya menumbuhkan kepercayaan diri untuk mengirimkan manuskripnya ke jurnal internasional bereputasi. Ceritanya, ini bukunya dia. Ya kalau bisa dibeli lah ya, kita agar menghargai karya dari Bapak Abdul. Penyiapan artikel ilmiah untuk publikasi judulnya. Nah, ini dia covernya. Ya. Nah, ini daftar pusakanya kan dia bilang tadi ada academic writing dia bilang. Yang mana yang di sini tadi dia bilang. Mana tadi? Ini dia academic writing, rujukan. Jadi daftar pustaka, rujukan itu daftar pustaka. Ini dia ngerujuk dari bukunya Writing Scientific Research, artikel Strategi and Step. Lalu ada Weighing the Impact Factor of Publishing hingga sampai See How to Write and Publish a Scientific Paper edisi ke-6. Ini bisa kamu download lah karena bukunya bahasa Inggris. Sampai di sini juga ada lagi. Oke, ini biodata beliau. Ya, dia S1 apoteker, S2-nya adalah farmasi, S3-nya diselesaikan di Institut Penyelidikan ada di UPM ya, Putra Malaysia, tentang halal food di sini ya. Jadi dosen di farmasinya UGM. Udah punya artikel lebih dari 110 artikel di Scopus dan kawan-kawan ya, ISO. Abdul Rahman namanya ya. Editor juga di American Journal of Food Technology ya. Sampai di sini ya. Terus dia juga punya penghargaan di Young Scientific Scopus Award 2014 dan punya kekayaan intelektual. Oke. Cukup banyak ya karya beliau ya. Bagus sekali ya. Oke, kita coba Abdul Rahman. Oke, Scholar. Ini Scholarnya Scholar saya lagi ya. Abdul Rahman. UGM. Ini ya orangnya. Wow ya, bagus ya. Punya karya sebanyak ini, mensitasinya wow ya. Bagus. Bisa menginspirasi kita semua. Oke, cukup dulu. Ini dulu perkuliahan hari ini ya, tentang baru sampai di mana ini tadi? Baru sampai di biografi beliau ya.
belum ke yang lain. Oke lah, kita lanjut dikit aja untuk daftar isi lah ya. Ceritanya nambah dulu ya daftar isi ya. Jadi di sini dikit lagi lah ya, Bapak ya. Buku ini pengalaman, oke. Ini sama dengan di belakang ya. Oke, ini ngebantu lah ya kita bilang. Oh, dia ngasih tahu dia dulu dari mana ya, ngebantunya siapa aja. Oke, nah di daftarnya isinya itu ada tentang pendahuluan publikasi ilmiah, ada jenis artikel, pemilihan jurnal, ya, sampai penyiapan artikel untuk publikasi. Oh, sedikit halamannya, hanya 100, tapi lumayan banyak ya, sampai ada proofreading ya. Kurang lebih buku ini cukup bagus, jadi saran saya vlogger nggak kelihatan ya. Ya kalau bisa dibaca ya, karena kalau bacanya pakai ebook nggak enak ya. Saya mohon maaf, ini saya foto ya untuk slide seperti ini, tapi bukan untuk tolong jangan di copy atau diapakan, kita harus menghargai karya orang lain ya. Terima kasih untuk perkuliahan hari ini tentang penyiapan artikel ilmiah untuk publikasi. Nanti kita lanjut lagi di materi selanjutnya. Saya ucapkan selamat pagi.